Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini ada yang tidak hadir? Lengkap. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita awali pembelajaran kita dengan berdoa. Untuk memimpin doa kepada Fadila, Bapak persilahkan. Sebelum kita mulai pelajaran, berdoa. Ya, terima kasih Ahmad Fadila. Nah, jadi pada pembelajaran hari ini kita masuk ke materi statistika ya, yaitu tentang ukuran penyebaran data. Nah, ukuran penyebaran data yaitu pada subpokok materi simpangan rata-rata. Nah, kalian diharapkan nanti dapat menentukan ukuran penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Kemudian menganalisis ukuran penyebaran data yang disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi dan histogram serta menggunakannya untuk menyelesaikan masalah sehari-hari dengan tepat. Nah, sebelum kita membahas tentang ukuran penyebaran data, Bapak mau tanya dulu, kira-kira apakah kalian masih ingat pembelajaran kalian sebelumnya? Apa itu ukuran pemusatan data? Silakan acungkan tangannya. Iya, Mita silakan. Pemusatan data ialah suatu nilai yang diperoleh dari data yang digunakan untuk mewakili tujuan data tersebut. Oh iya. Terima kasih Mita, silakan duduk. Bagaimana jika ukuran penyebaran data yang akan ditentukan berasal dari distribusi frekuensi atau histogram? Nah, nanti untuk kegiatan ini kalian akan disajikan suatu masalah. Nanti kita akan bekerja dalam bentuk kelompok. Nah, jadi kalian akan disajikan suatu masalah. Dari masalah itu nanti kalian akan melakukan diskusi untuk menyelesaikan, untuk mencari tahu apa itu penyebaran data dan apa itu simpangan rata-rata dan bagaimana cara menentukan simpangan rata-rata. Nah, ini contoh masalahnya. Nah, di sini ada apa yang kalian lihat? Sepatu, ada toko sepatu ya. Nah, pada kegiatan kelompok, nah nanti kalian akan mendiskusikan masalah ini dan nanti menemukan apa itu penyebaran data ya, menganalisis apa itu penyebaran data dan simpangan rata-rata ya. Kemudian bagaimana cara menentukan simpangan rata-rata. Nah, nanti dalam kegiatan kelompok Bapak akan melakukan penilaian ya, melakukan observasi, penilaian sikap dan profil pelajar Pancasila. Kemudian terakhir Bapak akan melakukan tes evaluasi dalam bentuk uraian ya, yang akan dikerjakan secara individu. Nah, untuk memulai kegiatan kita silakan kalian bentuk kelompoknya. Nah, nanti masing-masing kelompok akan mendapatkan masalah yang berbeda. Nah, jadi ada 2 masalah di sini. Jadi ada 3 kelompok yang mengerjakan masalah 1 dan ada 3 kelompok yang mengerjakan masalah 2. Nah, tolong diperhatikan dulu. Silakan kalian isi data kelompoknya ya. Nomor kelompok, kemudian anggota kelompok, tulis nama lengkap. Kemudian silakan kalian baca petunjuk pengerjaan LKPD-nya ya. Nah, silakan dikerjakan. Waktunya kurang lebih 60 menit ya. Oh ya, selama pengerjaan LKPD, kalian dipersilakan menggunakan aplikasi ya.
boleh menggunakan Excel atau misalkan Google Sheet atau aplikasi lain yang dapat membantu kalian dalam pengisian angka-angka pada tabel ya. Kelompok 1 ada kesulitan dalam memahami soal? Bisa aja. Ini kelompok 5 ya, 5. Nah, misalkan ini pengisian tabel. Kan tadi boleh pakai aplikasi, kalau mau kalian hitung manual juga tidak masalah ya. Nah, nanti tinggal kalian sesuaikan sisa tabel berikutnya kan. Nah, itu nanti sesuaikan dengan langkah-langkah yang diperhatikan di sana ya, di tabelnya. Nah, untuk pembulatan boleh aja kan, karena di sininya pakai satu angka setelah koma atau desimalnya, jadi dibulatkan satu aja, setelah satu angka 42,9 ya. Untuk pengumpulan LKPD ya. Nah, nanti hasil LKPD yang sudah diisi lengkap. Nah, nanti silakan untuk perwakilan kelompoknya. Nah, mungkin dari ketuanya ya, atau perwakilan kelompok yang lain. Nanti silakan difoto hasil LKPD-nya. Itu kalian foto, perwakilannya saja silakan dikumpulkan melalui Google Classroom. Di sana sudah Bapak siapkan ada topik LKPD kelompok. Nah, nanti kalian foto, kumpulkan di LKPD kelompok, beri keterangan kelompok berapa ya. Nah, sebelum presentasi Bapak minta semuanya menghadap ke depan ya. Menghadap ke depan. Giliran pertama, kelompok 3 silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Ukuran penyebaran data adalah ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya, atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Untuk mendapatkan hasil simpangan rata-rata 12,4 kolom atau satu sel mana saja yang digunakan, setelah mendapatkan dugaan rumus simpangan rata-rata, tuliskan hasil dugaan rumus tersebut dalam kolom di bawah ini. Jawab, simpangan rata-rata 12,4 dapat diperoleh dari 557,5 dibagi 45 sama dengan 12,4 dari kolom ke-6 dibagi kolom ke-2. Nah, tadi hasil presentasi dari kelompok 3 ya. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Dari hasil diskusi dari kelompok 3, apakah ada yang mau menyanggah atau menanggapi atau bertanya? Silakan acungkan tangannya. Saya ingin bertanya pada kelompok yang presentasi, bagaimana cara kalian menemukan rumus simpangan rata-rata? Terima kasih. Bagaimana langkah-langkah tadi ya, menentukan simpangan rata-rata ya, silakan kelompok 3 gimana tadi? Dengan cara melakukan beberapa kali uji coba, membagikan dua kolom yang berbeda pada tabel yang ada pada LKPD dan mencari hasil bagi yang paling mendekati. Kemudian kami mengkonfirmasi rumus yang kami temukan pada buku dan beberapa sumber di internet. Oh, begitu. Jadi tadi melakukan beberapa kali uji coba ya. Berarti ada banyak kolom yang dicoba. Kemudian setelah ketemu hasilnya tadi dikonfirmasi lagi dengan yang ada di buku ya, buku dan internet tadi. Nah, bagaimana kelompok 5 bisa diterima atau ada pertanyaan lagi? Bisa. Nah, selanjutnya tadi giliran kelompok 4 ya. Ya, silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin presentasikan hasil kerja kami. Ukuran penyebaran data adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data, berbeda atau bervariasi, dengan nilai ukuran pusatnya, atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Simpangan rata-rata 5,6 dapat diperoleh dari 449,4 dibagi 80
menghasilkan 5,6, yaitu kolom F dibagi kolom B. F dibagi kolom B. Terima kasih kelompok 4 ya. Ya, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Coba ada yang mau dikoreksi, ditanggapi, atau mau ditanyakan, silakan acungkan tangannya. Siapa? Ahmad Fadilah. Oke, untuk pertanyaannya adalah bagaimana cara kalian membuat definisi tentang apa itu simpangan rata-rata? Kami membuat definisi dengan cara menafsirkan rumus yang kami dapatkan dari aktivitas di LKPD ke dalam bahasa sehari-hari, misalnya mengartikan hasil bagi sebagai rata-rata dan hasil pengurangan sebagai selisih. Kalau kelompok 6 menentukan definisinya seperti apa? Jadi simpangan rata-rata itu adalah nilai rata-rata dari harga mutlak semua simpangan terhadap rata-rata suatu data. Ya, kurang lebih hampir sama ya. Berarti kan apa yang dibuat dari kelompok 4 itu sudah sesuai dengan apa yang ada di buku ya. Ya, bagus sekali kelompok 4. Nah, itu tadi hasil presentasi dari dua masalah tadi yang diwakili oleh kelompok 3 dan 4. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, apa saja yang sudah kita pelajari? Ada yang mau menyampaikan? Muhammad Ervan, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Iya, silakan berdiri. Menentukan apa tadi? Nilai rata-rata, Simpangan rata-rata ya. Kemudian apa? Penyebaran data dulu ya, data baru menentukan simpangan rata-rata tadi ya. Ya. Terima kasih Muhammad Ervan, silakan duduk. Jadi hari ini tadi kita belajar tentang penyebaran data ya. Tadi membuat definisi tentang apa itu penyebaran data, kemudian bagaimana menentukan simpangan rata-rata. Nah, selama pembelajaran hari ini mulai diskusi kelompok, apakah ada kesulitan? Tidak ada kesulitan. Oh ya, bagus ya berarti. Nah, kalau Bapak tanya, kira-kira atas usahanya hari ini mau dikasih bintang berapa? Kalau misalkan Bapak kasih 1 sampai 5. Kalau Sandi bintang berapa? Bintang 5. Wah, bintang 5. Kenapa Sandi bintang 5? Karena merasa paham dengan materi yang hari ini dibahas. Oh, sudah paham katanya. Nah, untuk mengecek apakah semuanya sudah paham atau belum tentang simpangan rata-rata, Bapak akan melakukan tes evaluasi. Nah, sudah rapi, sudah di tempatnya masing-masing. Nah, sekarang ambil HP-nya masing-masing. Nah, di Google Classroom, di kelasnya masing-masing itu sudah ada di topik soal evaluasi. Di sini ada evaluasi tentang simpangan rata-rata. Nah, nanti silakan kalian kerjakan. Setelah selesai, kalian kirimkan melalui classroom-nya ya. Nah, mungkin Bapak cukupkan dulu untuk evaluasi. Nah, silakan disimpan dulu, yang sudah nanti silakan dikirim, yang belum nanti dilanjutkan lagi setelah ini. Jadi hari ini tadi kita sudah belajar materi statistika pada ukuran penyebaran data untuk sub pokok materi simpangan rata-rata ya. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke materi baru, masih tentang ukuran penyebaran data, tapi pada subpokok materi yang berbeda. Bagi yang beragama Islam, mari kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah.
Nah, sekian dulu dari Bapak. Mohon maaf bila ada kesalahan selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.